Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melakukan praktikum pertemuan yang kedua, yaitu pembuatan media. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa di masa pandemi ini kita harus selalu menerapkan 5M. Tidak 3M, tapi 5M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat adalah menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah membatasi mobilitas. Jadi kita tidak boleh berkumpul atau berkerumun. Nah, untuk praktikum ini kalian sudah disediakan tempat sesuai dengan aturannya. Kita sebelum praktikum kita harus mematuhi tata tertib yang ada di laboratorium, khususnya di laboratorium mikro. Kalian sudah membaca yang ada di papan atau pada siang hari ini kita praktikumnya pembuatan media. Apa sih yang disebut dengan media itu? Kalau di dalam mikro, media itu adalah tempat pertumbuhan kuman. Akan tetapi masing-masing kuman itu memiliki media yang berbeda-beda. Seperti halnya jamur. Jamur itu memiliki media tersendiri. Sedangkan bakteri itu juga memiliki media spesifik masing-masing. Misalkan kita Salmonella typhi. Salmonella typhi media yang kita gunakan adalah SS. Juga lagi misalkan kita Candida albicans bisa menggunakan SDA dan sebagainya. Nah, akan tetapi kita bisa menggantikan media-media pembiakan itu dengan menggunakan bahan yang alami juga. Jadi kita bisa membuat PDA, potato dextrose agar, itu bisa dengan menggunakan, karena potato itu bisa dengan menggunakan kentang. Nah, bagaimana caranya kalau kita membuat media dengan komposisi tersendiri? Yaitu kalau PDA kita timbang 400 gram kentang, setelah itu dengan 15 dextrose agar, 15 gram agar-agar, dan 1000 ml aquades. Selain kita membuat potato dextrose agar, kita juga bisa membuat nutrien agar. Apa sih komposisi dari nutrien agar? Kalau nutrien agar itu yang jelas pasti ada nutriennya. Nah, nutrien agar itu terdiri komposisinya, kalau yang sudah jadi seperti ini itu adalah lemco powder, sodium klorid, pepton. Nah, jangan lupa pH pembuatan media itu wajib diukur. Jadi pembuatan pH itu perlu adanya pH 7. Nah, kalau kita membuat NA itu bisa terbuat dari ekstrak daging. Jadi daging sapi itu bisa kita gunakan. Setelah itu pepton 5 gram. Agar-agar seperti tadi yang di PDA itu juga pakai agar-agar. Kalau tidak ada agar-agar ini bisa agar-agar Sriti ya, yang warnanya putih ya, jangan yang merah. Nah, juga sama pakai air suling atau aquades. Berapa airnya? Kalau kita membuat dengan komposisi 3 gram daging, pepton 5 gram, agar-agar 15 gram, itu aquadesnya 1000. Nah, jadi awal pertama kita harus menimbang, jadi menggunakan timbangan. Kita timbang sampai pas. Setelah itu kita rebus kentangnya. Nah, setelah kita rebus, kita ambil airnya. Setelah itu
kita panaskan dengan menggunakan ini, kita putar jadi biar homogen. Nah, sekarang kita buat media yang sudah jadi. Jadi misalkan kita nanti membuat SS agar. Jadi untuk Salmonella Shigella, ini media spesifik untuk Salmonella dan Shigella. Berapa komposisinya? Kita di sini sudah bisa membaca. Jadi di sini sudah ada ketentuannya 63 gram per liter. Jadi kita menimbang ini 63 per liternya. Setelah itu, setelah kita timbang, kita lihat bahwa itu perlu autoclave atau tidak. Jadi perlu steril apa tidak. Nah, kalau di sini ketentuannya untuk membuat SS itu sudah tidak perlu menggunakan autoclave. Jadi cukup dengan menggunakan panas water bath atau magnetic stirrer, hot magnetic stirrer. Nah, seperti yang sudah di sini, ini kita buat. Jadi biar homogennya rata, itu dimasukkanlah di dalamnya adanya magnetik. Jadi biar homogen. Dan panasnya juga diatur. Di sini sudah ada panasnya. Kita harus menggunakan panas berapa. Setelah itu kita lihat pertama, kalau media kita masukkan keruh, setelah itu kita panaskan sampai mendidih, sampai jernih. Itulah kalau kita membuat medium SS agar. Apa sih bedanya pembuatan media dengan menggunakan agar dan tidak agar? Jadi biasanya kalau media agar itu pasti di belakangnya ada nutrien agar, multerhinten agar, Salmonella Shigella agar, dan sebagainya. Mungkin ada SDA agar. Nah, kalau yang di belakangnya ini ada brood, berarti membuat medianya cair. Jadi diperuntukkan untuk pembiayaan dalam medium cair. Tentang desterilisasi. Jadi sterilisasi alat dan bahan. Jadi untuk alat dan bahan itu perlu disterilisasi. Sudah saya jelaskan juga tadi bahwa ada beberapa bahan yang tidak perlu masuk di autoclave. Jadi kalau sterilisasi alat ataupun bahan itu biasanya kita menggunakan autoclave, bisa autoclave elektrik, bisa kita menggunakan autoclave manual. Nah, berapa suhunya? Suhunya adalah kita menggunakan 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI. Berapa lama? Kalau kita mensterilkan atau mengautoclave media ataupun bahan itu dengan menggunakan waktu 15 menit. Kapan kita menghitung 15 menit? Nah, jadi waktu sterilisasi ini sedikit ke sterilisasi ya. Jadi tidak hanya media aja. Jadi untuk sterilisasi itu kita masukkan sudah semua dimasukkan. Setelah itu kita nyalakan api atau kita tancapkan di colokan. Nah, setelah kita masukkan, kita hitung 5 menit itu dibuka katupnya. Jadi katup untuk autoclave itu kita ke ataskan. Itu fungsinya untuk apa? Jadi katup ini fungsinya untuk mengeluarkan uap yang ada di dalam autoclave. Setelah 5 menit kita turunkan. Jadi katupnya kita turunkan. Setelah itu kita tunggu sampai pergeseran suhunya itu sampai mencapai di angka 121. Setelah itu kita hitung 15 menit dari waktu 121 ATM tersebut. Setelah 15 menit kita matikan. Setelah kita matikan, kita tidak boleh langsung membuka autoclave. Kenapa? Nah, dalam kondisi yang panas yang dengan tekanan tinggi, suhu tinggi itu akan meledak. Jadi kita tunggu sampai posisi jarumnya ke 0. Jadi nanti akan lambat-lambat turun kalau sudah mulai dingin. Setelah itu kalau sudah 0 baru kita buka. Nah, kita buka juga kita harus melihat juga katupnya tadi kita tarik ke atas lagi. Jadi dipastikan bahwa kondisi di dalam autoclave tersebut sudah benar-benar
kosong. Baru kita buka. Setelah itu pasti media akan panas kalau kita menggunakan autoclave yang manual. Nah, setelah kita buka, kita letakkan di dalam tempat yang steril juga, baru kita lakukan penuangan. Akan tetapi tidak boleh langsung dituang ya, jadi harus kita tunggu posisinya juga agak dingin juga. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Jadi untuk media tadi atau medium itu tergantung penggunaannya. Kalau kita mau membuat untuk kultur bakteri melihat saja, bisa dengan menggunakan plate. Jadi Na plate atau EMB plate, pokoknya yang menggunakan plate. Akan tetapi kalau kita mau membuat agar miring, jadi seperti ini contoh ini agar miring. Kenapa dinamakan agar miring? Karena dia posisinya ada di 7/8 dari tempat yang atau wadah yang digunakan. Ini fungsinya untuk apa? Kalau yang agar miring fungsinya untuk isolasi bakteri. Terus yang ini namanya plate. Jadi agar plate, bisa Na plate, bisa EMB plate, pokoknya yang menggunakan plate itu namanya di agar plate. Nah, atau bisa juga dinamakan agar cawan atau cawan tuang. Nah, istilah-istilah seperti itu yang mudah dipahami saja ya. Akan tetapi kalau kita mau melihat pergerakan bakteri itu untuk melihat motilitas bakteri itu menggunakan agar semi solid. Jadi agar di dalam tabung seperti ini, tapi medium agarnya setengah dari biasanya. Jadi tidak agar tidak cair. Nah, itu untuk melihat motilitasnya. Juga harus memperhatikan volume. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita membuat atau menuangnya di cawan itu perlu berapa mili? Nah, itu kita perlunya 20 mili. Kalau kita membuat agar plate. Kalau kita pakai agar miring agar miring ini biasanya cukup 4 mili dari, misalkan kita menggunakan tabung reaksi. Kapan kita menuang media? Kita menuang media setelah kita melakukan sterilisasi. Setelah sterilisasi, medianya seperti nutrin agar, SDA agar atau nutrin agar yang sudah kita sterilkan dengan autoclave dengan tekanan 121 atm. Setelah itu kita tunggu dingin. Habis itu kita lakukan penuangan. Jadi untuk penuangan media itu kita tuang di dalam cawan Petri. Ini cawan Petrinya sudah steril, jadi seperti ini. Kalau kita beli sudah dalam bentuk ini, sudah steril, jadi disposable plate namanya. Jadi disposable plate. Nah, disposable plate, berapa ukuran yang harus kita tuangkan ke dalam plate ini? Ukurannya adalah 20 mili. Jadi 20 mili ukurannya. Kenapa kita menuangnya di dalam ruangan tertutup seperti ini? Jadi kita menggunakan untuk menuang media ini di dalam BSC atau biasa disebut laminar airfoam. Jadi kenapa? Karena untuk menghindari tingkat kontaminasi pada media. Nah, setelah dingin kita tuangkan kira-kira 20 mili. Kita tuangkan 20 mili. Setelah itu kita ratakan.
Kita ratakan, kita taruh, kita ratakan. Kita tunggu sampai menjadi agar-agar yang seperti ini. Jadi ini PDA tadi yang sudah kita buat. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, sebelum kita gunakan untuk praktikum pembiakan kuman atau untuk praktikum yang lain berkenaan dengan bakteri, kita uji coba dulu, kita tes bahwa media itu benar-benar tidak ada kontaminasi. Jadi media itu benar-benar bagus. Jadi kita letakkan di luar, ada yang satu dites diletakkan di luar untuk melihat apakah media itu bagus atau tidak, atau layak digunakan atau tidak. Nah, setelah itu kita bisa gunakan untuk perkembangbiakan bakteri atau untuk praktikum-praktikum yang lainnya berkenaan dengan sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan berdoa.